Jam Gadang, monumen kebanggaan kota Bukit Tinggi. Tidak sah rasanya jika kita bertandang ke kota Bukit Tinggi tanpa melihat dan mengabadikan bangunan yang menjadi simbol kota ini, yakni Jam Gadang. Bangunan peninggalan era Hindia Belanda seakan identik dengan kota yang dulu pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini. Terbukti, perjalanan waktu selama puluhan tahun tidak membuat monumen ini dilupakan oleh warga Bukit Tinggi. Bahkan, menara jam ini terus menjadi kebanggaan mereka dan tertampang berbagai jenis souvenir khas kota ini. Jam Gadang pun didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atas perintah dari Ratu Wilhelmina dari Belanda. Jam ini merupakan hadiah bagi sekretaris kota Bukit Tinggi, yakni Fort de Kock. Konstruksi bangunan menara jam ini dibangun oleh arsitek asli orang Minangkabau, Jazid Rajo Mangkuto Sutanggigi Ameh. Pembangunannya secara resmi selesai pada tahun 1926 dengan menghabiskan dana mencapai 3.000 gulden. Monumen Jam Gadang berdiri pada setinggi 26 meter di tengah Taman Sabainan Alwi yang dianggap sebagai patokan titik sentral atau titik nol kota Bukit Tinggi. Konstruksinya tidak menggunakan rangka logam dan semen, tetapi menggunakan campuran batu, putih telur, dan pasir. Bangunan Jam Gadang memiliki 4 tingkat, yakni tingkat pertama merupakan ruangan petugas, tingkatan kedua tempat bandu pemberat jam, sementara pada tingkat ketiga merupakan tempat dari mesin jam, dan tingkat keempat merupakan puncak menara di mana lonceng jam ditempatkan. Pada lonceng di puncak tersebut tertera nama produsen mesin jam ini. Atap berbentuk gonjong di puncak menara yang kini dapat sekarang kita saksikan bukanlah bentuk asli dari bangunan tersebut pada masa awal pendiriannya. Desain awal puncak Jam Gadang berbentuk bulat, bergaya khas Eropa dengan patung ayam jantan di bagian atasnya. Nah, memasuki era pendudukan Jepang, atap Jam Gadang dirubah menjadi gaya arsitektur Jepang. Saat era kemerdekaan tiba, atap tersebut dirombak kembali menjadi bentuk atap bergonjong yang merupakan ciri khas dari arsitektur bangunan asli Minangkabau. Mesin jam yang digunakan di dalam monumen ini merupakan barang langka yang hanya diproduksi 2 unit oleh pabrik Portman di Jerman. Unit kedua yang setipe dengannya hingga kini masih digunakan dalam menara jam legendaris kota London, Inggris, yaitu Big Ben. Sistem yang bekerja di dalamnya menggerakkan jam secara mekanik melalui 2 bandul besar yang saling menyeimbangi satu sama lain. Sistem tersebut membuat jam ini terus berfungsi selama bertahun-tahun tanpa sumber energi apapun. Mesin yang berada di lantai 3 ini menggerakkan jarum jam yang menghadapkan ke 4 penjuru mata angin. Diameter masing-masing era perputaran jam tersebut adalah 80 cm. Dan seluruh angka jam dibuat menggunakan sistem penomoran Romawi. Akan tetapi, angka 4 ditulis dengan cara di luar kelaziman, yaitu dengan 4 huruf I 4 kali dan bukan dengan tulisan 4 angka Romawi. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang menimbulkan rasa penasaran bagi wisatawan yang berkunjung di kota ini. Jam Gadang lokasinya dikelilingi oleh pasar bawah, pasar atas, Plaza Bukit Tinggi, dan Istana Bung Hatta. Nama Gadang berasal dari bahasa Minang yang berarti besar. Nama ini diambil karena jam yang terdapat di keempat sisi menara tersebut berdiameter cukup besar, yaitu 80 cm. Selain sebagai monumen kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga merupakan objek destinasi para wisatawan baik domestik maupun asing.
Dari puncak menara, para wisatawan bisa menikmati pemandangan kota Bukit Tinggi yang terdiri dari bukit, lembah, dan bangunan yang berjejer di tengah kota. Saat ini dengan diperluasnya taman di sekitar Menara Jam Gadang, tempat ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat sekitar yang ingin menyelenggarakan semacam event-event tertentu seperti bazar, festival, dan lain-lain. Ada beragam versi cerita terkait penulisan angka Romawi tersebut yang beredar di tengah masyarakat. Di antaranya 1. Pendapat menyebutkan bahwa angka 4 pada jam gadang merujuk pada kecemasan Belanda terhadap simbol Romawi 4 yang merupakan singkatan dari I Victory yang memiliki aku menang. Belanda takut angka 4 Romawi menjadi pemicu semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Lalu, pendapat yang kedua yang meyakini bahwa angka 4 merujuk pada jumlah korban tewas sebagai tumbal dalam pembangunan menara jam tersebut. Lalu pendapat yang ketiga, pendapat yang menjelaskan bahwa alasan penggunaan angka 4 semata-mata hanya karena masalah teknis. Apabila angka 4 Romawi yang digunakan, maka pandai besi harus membuat huruf X sebanyak 4 batang, huruf I sebanyak 16 batang, dan huruf 5 sebanyak 5 batang. Yang menjadi masalah pada zaman itu, pandai besi hanya bisa ekonomis jika membuat besi dalam kelipatan 4. Jika angka 4 ditulis dengan simbol 4 Romawi, maka ada 1/3 batang huruf 5 yang terbuang. Karena alasan ekonomis tersebut, akhirnya pandai besi membuat angka 4 yang simbol 4 bukan 4 Romawi. Pendapat dari versi lain menyebutkan bahwa pada awalnya penomoran Romawi memang bervariasi. Pada masa awal, angka 4 memang ditulis dengan 4 dengan huruf I. Hal ini dibuktikan pada jam matahari yang dibuat sebelum abad ke-19. Hampir semuanya menggunakan 4 dengan angka 4, termasuk jam gadang. Karena dibuat pada awal 19, maka penulisan angka 4 masih menjadi simbol 4. Adapun keunikan pada jam gadang yakni, bagi perempuan yang sedang berhalangan dilarang naik ke puncak jam gadang, begitu juga dengan laki-laki. Jika laki-laki itu minum minuman yang beralkohol, juga dilarang keras naik, karena jika dipaksakan akan berakibat buruk bagi mereka. Sementara itu, perawatan mesin jam gadang, petugas setiap kali 10 hari mesin diberi minyak oil WD dengan cara diteteskan agar mesin tetap berjalan dengan sebulan 4 kali. Dilakukan di servis ekstra dengan ke setiap bagian mesin, dan membersihkannya pun harus hati-hati agar tidak tersenggol bagian mesin yang sangat sensitif, apalagi mesin sudah lama, jadi harus ekstra hati-hati. Karena menurutnya pada tahun 2016 mesin jam gadang pernah mati karena mesinnya pernah tersenggol ketika saat membersihkan, yang menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Jadi jam gadang ini harus dijaga dan dilestarikan karena memiliki sejarah dan nilai yang tinggi. Dan semoga dari video tadi, orang yang rantau jangan pulang dulu karena ada pandemi COVID-19. Jadi harap bersabar, jam gadang main bawa pulang. Dari saya, Nadia Safira, 2617113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.